pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aktualisasi pelayanan publik dalam good governance. Langsung saja. Definisi aktualisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aktualisasi merupakan kata rujuk perihal pengaktualan. Sedangkan secara istilah, kata aktualisasi dapat diartikan sebagai sebuah bentuk akan keinginan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat menggunakan segala macam bentuk dari kemampuan dirinya guna mencapai sebuah hal yang mereka inginkan. Menurut Abraham Maslow, dalam bukunya Hierarchy of Needs, menggunakan istilah aktualisasi diri sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi oleh seorang manusia. Itu tadi definisi aktualisasi. Kita lanjut. Definisi pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan ataupun tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Harbani Pasolong berpendapat bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik, itulah yang disebut pelayanan publik. Kita lanjut kepada definisi good governance. Governance sendiri diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Secara konseptual, pengertian good dalam istilah good governance mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. Yang kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional menurut Ubaidillah. Sisi lain memaknai good governance sebagai penerjemah konkret dari suatu demokrasi. Setelah membahas definisi di beberapa istilah pelayanan publik, kita lanjut dengan 5 prinsip good governance. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Dalam bentuk semua warga masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum. Yang dimaksud ialah perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan peraturan hukum. Yang ketiga, transparansi. Bentuk transparansi yang dimaksud ialah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, orientasi konsensus. Dalam bentuk semua keputusan diambil dengan proses musyawarah melalui konsensus. Yang terakhir, kesetaraan. Kesetaraan di sini kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Dari prinsip ini terdapat pengaruh jika kita menerapkan good governance terhadap kinerja organisasi, yakni ialah dengan adanya good governance dalam pemulihan krisis di Indonesia khususnya menjadi mutlak diperlukan, mengingat good governance mensyaratkan pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi. Salah satu manfaat yang bisa kita petik adalah meningkatnya kinerja melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada publik. Menurut Aprilia dan Budi Mulyawan, menemukan bahwa good governance berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Namun, Trisnaningsih mengumumkan
bahwa good governance tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman mengenai good governance telah baik, namun tidak serta-merta meningkatkan kinerja auditor. Selanjutnya, mari kita lihat penerapan dari good governance. Sebelumnya, good governance itu muncul akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang ada. Hal itu memicu munculnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan suatu paradigma yang baru. Nah, di sini good governance di kota Banjar contohnya. Keberhasilan dalam menerapkan good governance di kota Banjar ialah ditandai dengan meningkatnya angka indeks pengembangan masyarakat atau IPM yang telah berhasil melaksanakan otonomi daerah. Yang selanjutnya, good governance di kota Manado. Di kota Manado tergolong berhasil dalam menerapkan konsep ini dengan alasan kebijakan dinas tata ruang dan kota yang efektivitas dan efisiensi. Untuk good governance di sekolah bisa diterapkan dengan cara sekolah juga ditunjukkan dengan adanya pengelolaan manajemen sistem sekolah yang lebih baik, dan dari hal tersebut sekolah mempunyai citra yang baik dalam lingkup masyarakat karena mampu menunjukkan akuntabilitas yang kuat. Contoh penerapan yang terakhir, good governance di dalam keluarga. Ditandai dengan setiap anggota keluarga diberi kesempatan khusus untuk selalu bisa menyampaikan pendapat, keinginan, ataupun hal-hal yang dirasa kurang sesuai dengan dirinya sendiri, agar dapat dilakukan sebuah musyawarah secara bersama. Nah, di sini adapun jenis-jenis pelayanan publik. Yang pertama ialah pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik seperti status kewarganegaraan atau kepemilikan terhadap sesuatu. Yang kedua yakni pelayanan barang, menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan lain-lain. Yang ketiga yakni pelayanan jasa, menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, contohnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya. Baik, berikut adalah faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas publik. Yang pertama, konteks monopolistik, yakni tidak adanya dorongan untuk meningkatkan jumlah kualitas maupun pemerataan pelayanan kepada publik. Yang kedua, tekanan dari lingkungan, merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja suatu instansi, baik organisasi dalam transaksi dan interaksinya antara lingkungan dan publik. Yang terakhir, budaya patrimonial, di mana pelayanan publik masih terikat oleh tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang seringkali tidak kondusif dan melanggar peraturan atau norma yang telah ditetapkan. Nah, ini dia cara-cara mengatasi masalah pelayanan publik. Yang pertama, mengubah tekanan sistem pemerintah dari sentralik otoriter ke desentralik demokratis. Yang kedua, melibatkan keterlibatan masyarakat baik dalam perumusan, pelaksanaan, ataupun monitoring pelayanan publik. Selanjutnya, perundang-undangan sebagai landasan kerja oleh aparat pelayanan publik di instansi manapun. Dilanjut dengan pentingnya keterampilan dan keahlian petugas pelayanan publik. Yang kelima, pentingnya pengadaan sarana baik fisik maupun sarana pelayanan publik. Yang terakhir yakni adanya saling pengertian dan pemahaman antara petugas dan masyarakat publik. Nah, di sini kita dapat mengetahui peran humas dalam pelayanan publik. Contohnya, internalisasi nilai integritas bermakna bahwa aparatur negara setidaknya mampu tertanam
dalam dirinya agar menjaga integritas dan keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, internalisasi nilai profesionalitas, yakni mengandung makna bahwa setiap pekerjaan dan aktivitas individu harus bekerja secara proporsional dan profesional yang dibentuk dalam sikap disiplin, bekerja keras, tepat waktu, dan efisien. Yang ketiga, internalisasi nilai inovasi. Nilai ini menuntut agar setiap pekerja dilandasi dengan kinerja yang baik dan berlandaskan inovasi sehingga tidak terjebak dalam tradisi yang tidak kondusif. Yang keempat, internalisasi nilai tanggung jawab. Diharap dengan adanya nilai tanggung jawab, kinerja dari pegawai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi mampu dipertanggungjawabkan dengan baik dan penuh dedikasi totalitas. Yang terakhir, yakni yang kelima, internalisasi keteladanan. Teladan menjadi sangat penting bagi organisasi dan dengan diharapkan setiap individu dapat menjadi teladan bagi dirinya, kerabat, kolega, maupun publik yang dilayaninya. Sekian, itulah pemaparan aktualisasi pelayanan publik dalam Good Governance yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.